Ratu Elf adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas yang memang layak di benua 10.000. Jika keberadaan seperti itu ada, jika Qin Yichen tidak puas, tidak ada yang bisa dilakukan. Seolah-olah melihat kekhawatiran Qin Yichen, Ratu Elf tersenyum pahit dan berkata, setelah pembaptisan Weyar selesai, mereka akan pergi ke pengadilan bersama-sama. Istana. Mendengar ini, Qin Yichen menghela nafas lega, pergi untuk memahami dengan Avril Lavigne. Tampaknya Ratu Elf sama sekali tidak tersembunyi dan asal-asalan. Namun, apa yang membuat Qin Yichen sedikit penasaran adalah bahwa kitab kehidupan tidak boleh dipahami di dalam pohon kehidupan. Mengapa pergi ke pengadilan Elf? Turun dulu dan tunggu pembaptisan Weyar berakhir. Ratu Elf tidak banyak bicara. Dia meletakkan Xiao Linger dan berkata kepada Qin Yichen. Melihat hal tersebut, Qin Yichen tidak ingin banyak bertanya. Setelah mengangguk pada Avril, dia memimpin roh kecil untuk mengikuti di belakang Ratu Elf dan hanyut di bawah pohon kehidupan. Padahal, di dalam hatinya, sebenarnya tidak ada keluhan tentang Avril. Dia juga tahu bahwa Avril Lavigne bukanlah orang yang melupakan nikmat dan melanggar keadilan. Alasan mengapa dia tidak datang kepadanya adalah karena Ratu Elf khawatir tentang kecelakaan apapun, jadi dia membatasi tindakannya. Mungkin Ratu Elf juga khawatir sebelumnya. Dan apakah penyelamatan Qin Yichen adalah episode lain dari Blood Monster Rache? Untungnya, mungkin karena simpati terhadap penyakit itu, Ratu Elf memiliki pendapat yang baik tentang ras manusia. Setelah melihat identitas Qin Yichen, dia tidak ragu sama sekali dan memilih untuk mempercayainya. Saat mereka pergi, Avril meratakan mulutnya dan melepaskan suasana hati yang berantakan sebelum dia duduk perlahan. Tapi untuk waktu yang lama, Qin Yichen mengikuti Ratu Elf ke pohon kehidupan. Saat ini, di kejauhan kehidupan, ada banyak siluet. Melihatnya, masing-masing dan semua orang, para peri kerajaan, patriark yang lebih tua, semuanya melihat ke sisi ini dengan cemas, tetapi mereka tidak berani datang. Elf ini menghela nafas lega sampai mereka melihat Ratu Elf muncul di hadapan mereka dengan tongkat kehidupan. Perkuat kewaspadaan periferal dan aktifkan peringatan darurat oranye. Ratu Elf melirik ras roh tingkat tinggi di kejauhan. Suara agung, seperti dewa, bergema dalam film antara langit dan bumi ini. Peringatan darurat oranye, tanda seru. Mendengar kalimat ini, corak banyak elf berubah secara dramatis. Peringatan darurat oranye adalah sinyal peringatan tingkat tinggi untuk spirit Rache. Setelah sinyal peringatan ini dikeluarkan, spirit-spirit Rache akan diblokir sepenuhnya. Selama masa waspada, tidak peduli ras apapun, tidak diperbolehkan memasuki jangkauan hutan elf. Bahkan jika itu adalah pengusaha yang memiliki persimpangan dengan ras roh-roh. Dan perlombaan roh akan tetap sangat waspada selama sinyal peringatan ini. Bahkan hutan elf pinggiran di mana tidak ada elf yang tinggal akan tersebar di seluruh peluit terang dan gelap. Setelah penyusup ditemukan, itu akan segera diperhatikan. Sepanjang seluruh catatan spirit Rache, berapa kali peringatan darurat oranye diaktifkan juga dapat dihitung dengan jari seseorang. Yang paling penting adalah dalam sejarah Fine Spirit Rache, ada 2 kewaspadaan tingkat tertinggi. Setelah kewaspadaan oranye diaktifkan, itu ditingkatkan menjadi kewaspadaan darurat merah. Peringatan darurat merah hanya diaktifkan sebanyak 2 kali. Pertama kali adalah saat Spirit Rache berada pada titik kritis, dan peringatan darurat merah diaktifkan untuk menunjukkan kekuatannya dan menghalangi 4 lawan kuat. Kedua kalinya, buku kuno itu tidak terlalu jelas, tetapi penyebutan yang samar tampaknya terkait dengan orang yang menakutkan dari ras manusia, tetapi perang yang tidak terduga pada akhirnya tidak terjadi. Mengumumkan kewaspadaan. Yang kedua setelah peringatan oranye merah untuk peringatan darurat dihidupkan saat ini oleh Ratu Elf. Dalam hal ini, ada banyak eksekutif spirit Rache elit yang bertanya-tanya. Dalam situasi saat ini, obat-obatan haus darah telah dikeluarkan, penjajah dan pengkhianat telah dihukum, dan tongkat kehidupan telah diambil kembali. Semuanya tampaknya bergerak ke arah yang baik. Pada saat ini, tingkat peringatan ini juga diaktifkan, yang sepertinya sedikit berlebihan. Namun, meski ragu, tidak ada elf yang berani mempertanyakan perintah Ratu Elf. Segera, jalur siluet terbang dengan cepat di 4 tempat. Kalau dipikir-pikir, tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh perlombaan roh untuk mendapatkan sinyal, yang akan membuat perlombaan roh menjadi waspada. Beranilah, melihat ketegasan Ratu Elf, mata Qin Yichen bersinar dengan kekaguman. Meskipun masalah saat ini tampaknya telah diselesaikan, Ratu Elf masih belum mengendurkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia telah menempatkan ras roh ke dalam kondisi siaga penuh. Jelas, Ratu Elf juga melihat ini, dan sepertinya tidak sesederhana itu. Qin, tolong istirahat dulu di sini. Ratu Elf tidak pergi, tetapi memberi isyarat kepada Qin Yichen mengangguk. Qin Yichen mengangguk, duduk bersama Xiao Linger, matanya penuh kekhawatiran. Dia tahu bahwa Ratu Elf tidak berarti apa-apa, kalau tidak dia tidak akan membiarkan Xiao Linger dan Avril memahami kitab kehidupan. Namun, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Ratu Elf di dalam hatinya, yang sulit. Apa kesulitannya?
Memahami sebuah buku tebal kehidupan? Setelah memasuki jangkauan hutan peri, keadaan roh kecil itu sedikit tidak stabil. Jika dia tidak bisa mempraktikkan kitab kehidupan, maka roh kecil itu takut akan bahaya yang mematikan. Semoga pembaptisan Avril segera berakhir. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dengan paksa meremas senyum di wajahnya dan tersenyum sedikit ke arah Xiao Linger. Yah, pohon ini sangat tinggi. Seolah-olah dia bisa melihat ekspresi keprihatinan yang disembunyikan oleh Qin Yichen, kata Xiao Linger dengan senyum naif dan mulut kecil. Ya, itu cukup tinggi. Qin Yichen terkekeh, menatap pohon kehidupan di depannya, hanya untuk melihat batangnya lurus ke langit. Cabang dan dedaunan yang lebat menyebar seperti awan, dan dia tidak bisa melihat tinggi dan lebarnya. Hai, tiba-tiba, mata Qin Yichen menyipit, dan di bawah tatapannya yang terfokus, dia melihat ada jalur cahaya lemah dan tak terlihat antara pohon kehidupan dan Ratu Elf. Setelah pengamatan intensif Qin Yichen, ditemukan bahwa memang ada beberapa sinar hijau yang terhubung ke pohon kehidupan dan tongkat kehidupan di tangan Ratu Elf. Lampu hijau ini, kecuali jika Qin Yichen secara tidak sengaja menyadari keanehan itu, lalu melihatnya dengan hati, saya khawatir saya tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Namun, yang membuat Qin Yichen agak bingung adalah total ada 9 sinar, 3 di antaranya lebih tebal, dan 6 lainnya jauh lebih tipis. Apa yang paling membingungkan Qin Yichen adalah bahwa 3 lampu yang relatif tebal, 2 di antaranya memberinya vitalitas yang sangat besar, tetapi yang lainnya adalah bahwa cahayanya redup, dan bahkan tidak ada jejak kemarahan darinya.